Pernahkah kau merasa bahwa tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri, bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam, memerintahmu, menatap lewat matamu, dan perlahan menggerogoti jiwamu dari dalam? Inilah kisah Naila, seorang gadis yang nyawanya dibelenggu oleh iblis, dan bagaimana ia harus bertarung, bukan dengan kekuatan, tapi dengan iman, bersama seorang kiai yang berani menantang kegelapan itu sendiri. Tapi ingat, tidak semua yang dikalahkan benar-benar pergi. Selamat datang di Jurnal Horor ID. Ini adalah kisah pertempuran di antara dua dunia. Jangan lupa subscribe, karena malam ini mungkin giliranmu. Malam itu hujan turun dengan deras, menghantam atap-atap rumah seperti gendang perang yang ditabuh makhluk gaib. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah bercampur bunga Kamboja yang entah dari mana datangnya. Langit tampak kelam, seolah murka pada sesuatu yang belum terungkap. Desa Sumberjati yang biasanya tenang dan damai, malam itu diselimuti kegelisahan yang tak kasat mata. Di ujung desa berdiri sebuah rumah tua berarsitektur kolonial, yang jendelanya selalu tertutup rapat, seolah menyimpan rahasia. Di dalam rumah itulah terdengar suara jeritan memilukan, jeritan seorang gadis muda bernama Naila. Suaranya memecah hujan, membuat para tetangga tak berani keluar rumah. Mereka hanya bisa menutup jendela, menggenggam tasbih, dan berharap malam segera berlalu. Jeritan itu bukan sekadar jeritan kesakitan. Suaranya berat, kadang berubah menjadi seperti suara anak kecil, lalu tiba-tiba berubah menjadi suara lelaki tua yang tertawa mengejek. Tubuh Naila terguncang hebat di atas dipan kayu jati di kamarnya. Tangan dan kakinya terikat oleh tali kain putih karena sejak 2 malam terakhir, ia menyerang siapa saja yang mencoba mendekat. Wajahnya pucat pasi, namun kedua matanya terbuka, lebar, bola matanya tak tampak, hanya putih semua seperti mata orang yang sudah mati. Lidahnya menjulur panjang, dan dari sela-sela bibirnya mengalir darah segar bercampur busa hitam pekat. Tapi yang paling mengerikan bukan itu, melainkan suara yang keluar dari mulut Naila. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara entitas lain yang menumpang di raganya. Dia milik kami, kalian semua akan binasa. Bisik suara itu pelan tapi jelas, menyebar ke seluruh penjuru rumah. Lampu di kamar mendadak padam, padahal listrik di desa tidak mati. Seisi, rumah langsung diselimuti kegelapan pekat. Aroma belerang menyeruak begitu kuat, membuat orang-orang yang berada di rumah itu terbatuk-batuk. Dan saat itu pula, sebuah bayangan tinggi besar melintas cepat di dinding kamar Naila, meninggalkan bekas luka seperti cakaran binatang. Itulah awal malam terpanjang dalam hidup keluarga Naila. Sebuah malam di mana dunia manusia dan dunia gaib saling berbenturan, dan nyawa seorang gadis dipertaruhkan. Naila dulunya adalah gadis yang sangat disayangi di desanya. Wajahnya lembut, senyumnya hangat, dan tutur katanya halus, seperti embun pagi yang menyejukkan siapapun yang mendengarnya. Ia aktif mengikuti pengajian remaja masjid, membantu ibunya di warung, dan sering mengajari anak-anak kecil mengaji. Banyak yang mengatakan, Naila adalah contoh anak perempuan ideal, berbudi pekerti luhur, patuh pada orang tua, dan jauh dari pergaulan bebas. Tapi semua itu berubah secara perlahan, tapi pasti setelah ulang tahunnya yang ke-18. Hari ulang tahun itu, Naila bersikeras merayakannya sendiri. Ia ingin menghabiskan waktu di rumah, membaca buku dan menyendiri di kamarnya. Awalnya tak ada yang mencurigakan, tapi malam harinya ia mulai mengigau dalam tidurnya. Ibunya mengira itu hanya mimpi buruk, biasa terjadi. Namun seminggu kemudian, keanehan semakin terasa. Naila menjadi pendiam. Ia sering termenung, menatap sudut ruangan yang kosong, seolah ada sesuatu di sana yang tak terlihat oleh orang lain. Matanya menjadi sayu dan kulitnya makin pucat seiring hari berganti. Yang paling mencolok, ia mulai takut melihat cermin. Pernah suatu malam, ibunya menemukan Naila berdiri di depan cermin kamar mandi dengan ekspresi ketakutan luar biasa, menangis sambil menutup mata. Saat ditanya, Naila hanya berkata pelan, "Dia menatap balik, dan itu bukan aku, Bu." Sejak
Saat itu, ia menutup semua cermin di rumah dengan kain putih. Ia juga mulai sering berbicara sendiri, menggumamkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dikenal. Kadang terdengar seperti bahasa Arab kuno, tapi dengan pelafalan yang menyeramkan. Beberapa malam, ibunya mendengarnya tertawa sendiri di pojok kamar. Tawa yang datar, dingin, tanpa emosi. Tak hanya itu, beberapa warga juga mulai mengalami hal aneh setelah berinteraksi dengan Naila. Seorang anak kecil tetangga tiba-tiba demam tinggi dan menggigil setelah bersalaman dengannya. Seekor kucing peliharaan milik keluarga mendadak mati dengan mata melotot dan mulut berbusa, persis seperti wajah ketakutan. Perlahan, warga desa mulai berbisik. "Naila kesambet," kata mereka. "Atau jangan-jangan ada jin yang masuk ke tubuhnya." Kekhawatiran keluarga memuncak ketika pada suatu malam, suara tangisan Naila terdengar menggema dari dalam kamarnya. Namun saat ibunya membuka pintu, gadis itu hanya duduk diam di tengah ruangan dengan senyum, lebar yang tidak wajar. Senyum itu bukan milik Naila, terlalu dingin, terlalu tajam, seperti wajah topeng yang dipaksa meniru manusia. Ibunya jatuh terduduk di ambang pintu. Tubuhnya gemetar melihat anaknya menggumamkan sesuatu sambil menggoreskan kukunya di lantai, menciptakan pola melingkar yang aneh dan asing. Pola itu menyerupai simbol kuno yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ketika sang ibu mencoba menghapusnya, lantai kayu itu seperti terbakar, berbau gosong dan menghitam. Tak ingin anaknya semakin tenggelam dalam hal yang tak bisa dijelaskan, keluarganya pun mengambil langkah. Mereka membawa Naila ke dokter umum, yang kemudian merujuk ke psikiater. Tapi hasilnya nihil. Dokter hanya berkata, Naila mungkin mengalami gangguan kejiwaan akibat stres. Tapi bagaimana bisa stres membuat seseorang berbicara dalam bahasa yang bahkan tak dikenali oleh mesin penerjemah? Bagaimana stres bisa membuat mata seseorang berubah warna saat malam hari, berubah menjadi kehitaman seluruhnya seperti sumur tak berdasar? Tak menyerah, keluarga mencoba jalur alternatif, mendatangkan seorang dukun dari luar desa. Dukun itu membawa dupa, bunga 7 rupa, dan sesajen. Ia mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang diyakininya telah merasuki tubuh Naila. Tapi malam itu justru menjadi petaka. Saat sedang membacakan mantranya, dukun itu tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Ketika sadar keesokan harinya, ia hanya berkata dengan suara lirih, "Makhluk itu bukan dari golongan jin biasa. Dia pernah jadi manusia, tapi jiwanya dijual ke kegelapan." Sejak kejadian itu, rumah Naila menjadi seperti tempat kutukan. Lampu sering mati sendiri. Suara langkah kaki terdengar dari atap pada tengah malam, dan aroma anyir darah kadang menyusup entah dari mana. Bahkan orang-orang yang lewat depan rumah itu pada malam hari sering merasa dada mereka sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik. Para tetangga tak berani lagi mendekat. Isolasi pun terjadi. Keluarga Naila menjadi asing di desa mereka sendiri. Sampai suatu malam, datang seorang lelaki tua dengan sorban putih dan jubah panjang, berjalan kaki sendirian ke depan rumah mereka. Ia tidak mengetuk. Ia hanya berdiri, diam beberapa menit, memandangi rumah itu dalam keheningan. Lalu ia berkata kepada ayah Naila, "Saya Kiai Hadi, dan saya sudah dipanggil, bahkan sebelum kalian menyadarinya." Kiai Hadi bukanlah sembarang ulama. Namanya dikenal luas di pelosok Jawa sebagai ahli ilmu hikmah dan pengamal ruqyah syariah yang hanya bergerak jika benar-benar diperlukan. Tidak sedikit orang yang datang memohon pertolongan, namun ditolak karena dianggap gangguan biasa. Tapi kali ini, tanpa diminta, beliau datang sendiri. Ketika ditanya oleh ayah Naila bagaimana ia bisa tahu, sang kiai hanya menjawab dengan tenang, "Ada mimpi yang datang 3 kali berturut-turut." Seorang gadis dengan mata hitam, pekat, meminta tolong, berdiri di antara pusaran api dan suara jeritan. Kiai Hadi adalah pria tua dengan sorot mata yang tajam, namun penuh kasih. Jubahnya sederhana, namun di balik kain lusuh itu tersimpan ilmu dan pengalaman bertahun-tahun dalam menanggulangi gangguan makhluk halus. Dalam perjalanan hidupnya, beliau pernah menghadapi jin ifrit, arwah penasaran, bahkan makhluk korin yang membelot dari fitrahnya. Tapi ketika beliau mendengar nama Naila, ia terdiam cukup lama. Lalu, tanpa ditanya lebih lanjut, beliau berkata pelan, "Anak ini tidak dirasuki biasa. Dia sedang terikat pada perjanjian kuno yang diwariskan darahnya. Belenggunya bukan hanya dari dunia ini,
tapi dari garis keturunan. Malam itu juga, Kiai Hadi meminta izin masuk ke rumah Naila. Ia membawa sebuah tas berisi kitab tua berbalut kain putih, sebotol air yang katanya berasal dari sumur mata air di Gunung Raung, segenggam garam laut yang belum tercemar, dan sebuah tongkat kayu cendana sepanjang 1 hasta. Bersamanya 2 orang santri muda yang ikut mendampingi. Saat memasuki ambang pintu rumah, Kiai Hadi menghentikan langkahnya. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berkata lirih, terlalu banyak yang mansajizis. Bukan hanya 1, tapi 3. Dan yang 1, tua sekali. Ketegangan menyelimuti rumah itu. Lampu-lampu berkedip, dan seekor cicak jatuh dari langit-langit lalu mati seketika. Sang ibu Naila memegangi dadanya, merasakan sesuatu yang berat, menekan, tapi Kiai Hadi tetap tenang. Ia melantunkan solawat dengan suara rendah, menenangkan ruang yang bergemuruh. Lalu beliau mendekati kamar Naila. Pintu kamar itu terlihat seperti bernafas, terbuka sedikit, lalu tertutup kembali, seperti ada makhluk besar di baliknya. Sebelum masuk, beliau berdoa sejenak, lalu tanpa ragu membuka pintu kamar Naila sepenuhnya. Dan begitu daun pintu terbuka, hawa dingin menyergap seperti dari liang kubur. Di dalam, Naila tengah melayang beberapa sentimeter di atas ranjang, rambutnya menjuntai ke bawah, matanya masih putih sepenuhnya. Tapi kali ini, tubuhnya dikelilingi bayangan hitam yang bergerak-gerak, seolah menunggu. Dan dari balik bibirnya terdengar suara parau yang menyeringai. Akhirnya, "Kau datang, Hadi. Kami sudah menunggumu sejak kau mengalahkan saudara kami di Selo Putih." Suasana kamar menjadi senyap setelah suara parau itu menyebut nama Kiai Hadi. Udara terasa membeku. Santri-santri yang mendampingi Kiai langsung gemetar. Satu di antaranya bahkan mundur beberapa langkah. Bibirnya bergetar tak bisa membaca 1 ayat pun. Tapi Kiai Hadi tidak gentar. Ia menatap tubuh Naila yang tergantung di udara itu dengan tenang. Lalu berkata mantap, "Kau boleh mengancamku, tapi tubuh ini bukan milikmu. Kau hanya tamu terkutuk yang tak diundang. Hari ini, dengan izin Allah, kau akan diusir dari sini." Dengan sigap, Kiai Hadi membuka kitabnya. Suaranya perlahan naik, melantunkan ayat-ayat suci dengan intonasi penuh kekuatan. Ayat kursi mengalun dari mulutnya, menggetarkan dinding ruangan yang mulai retak-retak. Tubuh Naila menggeliat hebat, mulutnya menganga lebar, namun yang keluar bukan jeritan Naila, melainkan suara teriakan lelaki dan wanita yang silih berganti, penuh amarah, penuh dendam. Dari balik tubuh gadis itu, muncul kilatan bayangan. Sesosok, makhluk dengan wajah rusak seperti terbakar, bertanduk, dan bermata merah menyala. Ia mengerang keras. "Ini tubuh yang sudah dijanjikan. Kalian tidak bisa mengambilnya dariku." Kiai Hadi tetap tak bergeming. Ia mengangkat botol air dari Gunung Raung, membacakan doa ruqyah padanya, lalu memercikkannya ke udara. Begitu tetes pertama menyentuh udara, terdengar suara letupan seperti bara yang disiram air, diikuti raungan panjang menyakitkan. Makhluk itu berbalik arah, tampak kesakitan, dan mencoba bersembunyi kembali dalam tubuh Naila. Tapi sang kiai lebih cepat. Ia mengambil segenggam garam laut yang telah diberi doa, lalu melemparkannya ke arah tubuh Naila yang melayang. Seketika, tubuh gadis itu terlempar jatuh ke ranjang, lalu menggeliat seperti terbakar api. Dinding kamar mulai berdarah, bukan kiasan, benar-benar mengalir darah hitam kental dari sela-sela papan kayu. Aroma busuk menyengat memenuhi seluruh ruangan, dan dari plafon muncul sosok perempuan tua berjubah robek, melayang terbalik dengan rambut menjuntai dan mulut menyeringai lebar. "Jangan kau ganggu warisan kami, Hadi. Gadis ini adalah tumbal." Terakhir, sosok itu melesat cepat ke arah Kiai, menembus udara seperti kabut hitam. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, Kiai Hadi menghentakkan tongkat cendana ke lantai dan membaca ayat pelindung. Kilatan cahaya putih menyambar sosok itu hingga terpental ke dinding dan menghilang dalam jeritan menggema. Naila mendadak terdiam, tubuhnya tak lagi bergerak. Tapi Kiai Hadi tidak senang dulu. Ia tahu ini baru awal dari pertempuran besar. Karena iblis yang membelenggu Naila bukan hanya satu, dan belenggu itu bukan hanya spiritual, tapi juga berasal dari darah dan warisan gelap keluarganya sendiri. Sang Kiai pun berujar dengan suara berat, "Kita belum selesai, malam ini belum berakhir." Setelah suasana sedikit mereda,
Kiai Hadi meminta semua orang keluar dari kamar, menyisakan dirinya dan Naila yang kini terbaring lemah. Tapi saat sang ibu hendak menutup pintu, Kiai menoleh dan berkata pelan, "Ibu, apakah kalian menyimpan sesuatu? Benda tua, warisan, atau peninggalan dari leluhur kalian yang tidak pernah dibuka atau dilarang disentuh?" Wajah Ibu Naila mendadak pucat. Matanya membesar seolah baru teringat sesuatu yang seharusnya dikubur dalam-dalam. Ia tak menjawab, hanya melangkah cepat ke dapur tua di bagian belakang rumah. Dari dalam lemari kayu yang sudah usang dan berlapis debu, sang ibu mengambil sebuah peti kecil dari besi berkarat, terkunci rapat dengan gembok kuno. "Ini milik Mbah Sari, nenek buyut Naila," ucapnya terbata. Sebelum meninggal, beliau berpesan, "Jangan pernah buka kotak ini, karena di dalamnya ada perjanjian." Mendengar itu, Kiai Hadi langsung meminta air wudhu, lalu meletakkan telapak tangannya di atas peti. Ia menutup mata, merapal ayat-ayat perlindungan, dan merasakan hawa panas menjalar dari besi tua itu. Ini bukan sekadar benda, ini adalah segel, dan saya yakin perjanjian itu adalah akar dari semuanya. Dengan hati-hati, beliau membuka gembok menggunakan doa dan kunci spiritual. Begitu terbuka, aroma amis bercampur kemenyan busuk menyeruak kuat. Di dalam peti terdapat lembaran kertas usang bertuliskan aksara Jawa kuno, secarik kain kafan yang telah menghitam, dan boneka kecil dari tanah liat dengan paku tertancap di matanya. Kiai Hadi membaca dengan pelan, nadanya semakin berat. Perjanjian, pengikat leluhur, tumbal darah anak perempuan sulung, untuk kekayaan dan penjagaan leluhur. Ia menatap Ibu Naila. Ini bukan kutukan dari luar. Ini perjanjian yang dibuat oleh darah kalian sendiri. Tangisan Ibu Naila pecah. Ia tidak pernah tahu sejarah kelam itu. Ia hanya ingat ibunya dulu pernah sakit keras dan sembuh secara ajaib setelah diruat oleh seorang dukun sepuh dari Gunung Kendeng. Ternyata, kesembuhan itu dibayar mahal dengan jiwa generasi penerus. Naila sebagai anak perempuan, sulung adalah tumbal yang telah ditentukan sejak dalam kandungan. Arwah yang mendatanginya bukan jin liar, melainkan makhluk terikat pada kontrak turun-temurun. Kiai Hadi memandang peti itu lekat-lekat. Selama perjanjian ini belum dihancurkan secara tuntas, belenggu tidak akan hilang. Dan mereka akan terus mengejar Naila. Ia lalu membungkus semua isi peti dengan kain putih, lalu memerintahkan untuk dibawa ke tempat ritual pembersihan. Tapi sebelum peti itu diangkat, terdengar suara keras dari kamar Naila. Jeritan nyaring, bukan dari mulut gadis itu, melainkan suara lelaki dan perempuan yang menggema dari balik dinding. Suara itu menyatu dalam satu kalimat menyeramkan. "Jika perjanjian dibakar, darahmu pun akan ikut terbakar." Malam itu, langit di atas desa tampak aneh, hitam legam, seolah bulan ditelan awan yang tidak bergerak. Tak ada angin, tapi udara terasa menggantung, berat seperti menjelang badai. Kiai Hadi memutuskan untuk memulai ritual penghancuran perjanjian di halaman belakang rumah, tepat di bawah pohon randu tua yang telah berdiri sejak zaman kakek moyang. Naila, tempat itu dipercaya sebagai titik simpul antara dunia nyata dan alam gaib. Disitulah energi perjanjian konon dikuatkan oleh para leluhur mereka dulu. Ia menyiapkan lingkaran perlindungan dari garam laut dan tanah dari kuburan para wali. Di tengah lingkaran itu, ia menaruh peti warisan berisi kain kafan, boneka tanah liat, dan naskah kutukan. Bersama kedua santrinya, mereka mulai membacakan doa pemutus perjanjian sambil memercikan air ruqyah dan asap dari kayu gaharu. Namun, baru separuh doa dilantunkan, tanah di bawah lingkaran mulai bergetar. Asap gaharu berubah arah, berputar ke atas, lalu seperti tertarik masuk ke pusaran tak kasat mata. Tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam rumah. Sang Ibu Naila terlempar ke lantai, tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Pintu-pintu terbuka dan tertutup sendiri, dan benda-benda berterbangan seperti dihantam angin topan. Kiai Hadi langsung sadar, kekuatan yang menjaga perjanjian itu tidak akan diam saja. Ia berteriak kepada para santri, "Jangan tinggalkan lingkaran. Apapun yang kalian lihat atau dengar, tetap fokus." Bayangan-bayangan mulai bermunculan di sekitar halaman. Sosok-sosok tinggi dengan kepala menjuntai dan tangan yang terlalu panjang muncul dari balik pohon.
Mata mereka merah membara, mengelilingi lingkaran perlindungan. Salah satunya melangkah mendekat, namun begitu menyentuh batas garam, tubuhnya seperti terbakar dan meleleh. Tapi suara tawa mengerikan justru menggema, seolah penderitaan mereka adalah bagian dari permainan. Kiai Hadi melanjutkan doanya dengan lebih lantang. Kitab tua di pangkuannya terbuka pada lembaran khusus, doa pemutus tali leluhur. Ia membaca bait terakhir dengan gemetar karena ia tahu, jika tali itu putus, seluruh dampak energi dari kontrak bisa berbalik ke pihak keluarga. Dan saat ia membakar isi peti di tengah lingkaran, api yang muncul bukan merah biasa, melainkan biru menyala, tinggi, dan mengeluarkan suara seperti ribuan orang menangis dalam sekali napas. Seketika, dari kobaran api itu muncul wajah tua membusuk, matanya menghitam, giginya tinggal separuh, menyeringai lebar. Wajah itu muncul dari api dan berkata pelan, "Aku adalah penjaga terakhir. Aku dibayar dengan darah dan kini kau mencoba menghapusku." Lidah makhluk itu menjulur, panjang dan berlendir, mencoba menjilat kiai yang tetap bertahan membaca ayat-ayatnya. Tiba-tiba langit menggelegar, petir menyambar ujung pohon randu, dan suara itu menghilang. Tapi hawa kematian masih membekas di udara. Di saat kobaran api biru perlahan mengecil, tanda bahwa isi peti telah hangus terbakar, dari dalam rumah terdengar suara Naila meraung histeris. Bukan lagi suara iblis yang menyamar, kali ini suara Naila sendiri, penuh kesakitan, seperti seseorang yang tengah disayat dari dalam. Kiai Hadi segera menghentikan pembacaan doa dan berlari masuk, diikuti santri-santrinya yang kini mulai pucat pasi. Di dalam kamar, tubuh Naila membungkuk seperti melawan sesuatu yang meronta dari dalam dirinya. Kuku-kukunya mencakar lantai, darah menetes dari jari-jari, dan di punggungnya tampak urat-urat hitam yang mulai menonjol. "Astagfirullah," bisik Kiai Hadi ketika melihat mata Naila kini kembali, tapi di sudut-sudutnya seperti ada api hitam yang masih berkobar. Iblis itu sedang mencoba bertahan di tubuhnya. Perjanjiannya telah terbakar, tapi belenggunya belum sepenuhnya lepas. Kiai Hadi segera menggambar simbol pelindung dari tinta za'faran dan air ruqyah di dahi Naila. Begitu simbol itu disentuh ke kulitnya, tubuh Naila terlempar ke udara lalu jatuh dengan keras, menghantam lantai hingga ubin pecah. Darah muncrat dari mulutnya, tapi ia tetap hidup dan malah perlahan mulai tersenyum. Bukan senyum gadis remaja, melainkan senyum penuh tipuan. Kiai Hadi langsung sadar, makhluk itu belum pergi. Ia hanya bersembunyi lebih dalam, menyatu dengan inti jiwa Naila. Hal ini hanya terjadi jika ikatan antara manusia dan jin sudah melampaui kontrak biasa. Jika si manusia pernah mengizinkan secara batin. Ia menoleh pada ibu Naila dan bertanya, "Pernahkah anak ini dirituali atau diberi jimat tertentu sejak kecil?" Sang ibu terdiam, lalu terisak, mengangguk perlahan. "Waktu Naila bayi, neneknya pernah menanamkan jimat di bawah ranjangnya, katanya untuk perlindungan. Tapi saya tidak tahu kalau itu bagian dari perjanjian. Saya pikir hanya adat." Kiai Hadi menghela napas dalam. Perlindungan gaib yang diminta bukan kepada Allah, justru jadi pintu masuk. Jin itu hidup dan tumbuh bersama Naila. Ia bukan cuma membelenggu, ia menjadi bagian dari jiwanya. Untuk itu, ruqyah biasa tidak akan cukup. Diperlukan proses pemisahan jiwa, ritual, berisiko tinggi yang bisa menyebabkan kematian jika gagal. Kiai Hadi tahu bahwa Naila sudah diambang batas. Wajahnya berubah pucat, kulitnya mulai merekah seperti kulit ular yang hendak berganti, dan dari tubuhnya mulai keluar bisikan-bisikan samar berbahasa yang tidak dipahami manusia. Ruang kamar mendadak dipenuhi kabut hitam, datang entah dari mana. Lampu padam dan hanya suara langkah berat yang terdengar dari loteng, padahal tidak ada siapapun di atas. Dari sela kabut muncul bayangan iblis itu lagi. Kali ini bukan sebagai roh gaib, melainkan bentuk penuh, tingginya hampir 2 meter, bertanduk bengkok, kulit bersisik, dan mata merah yang kini memandang Kiai Hadi dengan penuh dendam. Ia menunjuk sang kiai dan berkata, "Kau bisa memutus kontraknya, tapi aku masih memiliki hatinya." Kiai Hadi menatap mata iblis itu dengan tajam. Kabut hitam di dalam kamar kini begitu tebal, hingga seakan waktu berhenti. Suasana membeku dalam dimensi yang bukan sepenuhnya dunia manusia.
Tubuh Naila kini melayang kembali, bukan karena kerasukan semata, melainkan karena dua kekuatan tengah berebut kendali atas jiwanya. Kekuatan gelap yang telah berakar sejak kecil, dan cahaya, batin yang masih tersisa dalam hatinya. Kiai Hadi tahu, ini adalah saat krusial, saat ruh Naila harus dipanggil keluar dari tubuhnya sendiri, agar bisa dihadapkan langsung pada entitas yang menjeratnya. Dengan mengambil segelas air zam-zam yang telah didoakan, Kiai Hadi memercikannya ke wajah Naila, lalu mulai melantunkan doa pemanggil ruh. Suaranya bergetar, tapi mantap, menembus lorong-lorong gaib yang terbuka di sekitar ruangan. Suara itu bukan hanya didengar oleh manusia, tapi juga oleh para makhluk yang bersemayam dalam batas tak terlihat. Perlahan, tubuh Naila berhenti bergerak. Wajahnya kosong, tapi matanya terbuka dan air mata mengalir, berbeda dari sebelumnya. Ia berbisik pelan, "Kiai, aku di sini. Aku tersesat, gelap sekali." Itu adalah suara Naila yang sebenarnya. Ruhnya menjawab panggilan, namun seketika suara mengerikan menyusul. "Diam! Tubuh ini milikku!" Jeritan iblis itu menggema keras dari dada Naila, dan tubuh gadis itu mendadak kejang parah. Wajahnya berubah dalam hitungan detik, dari tangisan manusia menjadi ekspresi makhluk buas yang tertawa penuh kebencian. Kiai Hadi melangkah maju, membacakan surah Al-Hasyr ayat terakhir dengan penuh keyakinan. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu mengarahkannya ke dada Naila. "Dengan nama Allah yang Maha Perkasa, aku panggil ruh sejati Naila, bangkit dan hadapilah." Saat itu juga, ruangan berubah. Bukan lagi kamar, melainkan seperti ruang kosong tak berujung. Dalam pandangan batin Kiai Hadi, ia melihat dua sosok. Satu adalah Naila, gadis dengan pakaian putih lusuh, berdiri gemetar. Di hadapannya berdiri makhluk hitam besar, dengan wajah penuh luka dan cahaya merah menyala dari perutnya. Tempat ruh Naila tertawan. Pertempuran ini bukan dengan senjata, melainkan dengan kekuatan ruhani. Kiai Hadi harus menjadi jembatan agar Naila bisa melawan. Ia berkata dengan keras, "Naila, jangan takut. Ingat ayahmu, ibumu, hidupmu yang belum selesai. Kau harus menolak dia. Katakan, aku bukan milikmu." Awalnya Naila hanya menangis, namun perlahan ia mulai berteriak, "Aku bukan milikmu. Aku bukan milikmu." Tiba-tiba tubuh hitam itu mengerang, retak-retak di bagian dada. Cahaya mulai memancar dari dalam dirinya. Tapi makhluk itu tertawa, lalu mencengkram Naila dan menariknya ke dalam kegelapan. Kiai Hadi memekik, lalu menghantamkan tongkat cendananya ke lantai ruangan nyata. Tongkat itu pecah, tapi dari pecahan itu keluar cahaya putih yang menyilaukan, menyambar ke tubuh Naila. Jeritan keras mengguncang rumah itu. Semua kaca pecah, genteng-genteng berjatuhan, dan api biru di halaman belakang menyala kembali tanpa sebab. Tapi tubuh Naila akhirnya terhempas ke lantai, tak bergerak. Mata tertutup, napas berhenti, semua terdiam. Ibu Naila menjerit, mengira anaknya telah mati. Namun Kiai Hadi perlahan mendekat, meletakkan tangannya di dada Naila dan berbisik, "Kembalilah. Ruhmu telah bebas, dan kami di sini menunggu." Tubuh Naila tergeletak kaku di lantai, dingin dan tak bernyawa. Sang ibu meraung, mencoba memeluk jasad anaknya, namun Kiai Hadi menahan. "Jangan, dia belum sepenuhnya pergi." Seruan itu membekas di udara, menggantung antara keputusasaan dan harapan. Di balik dimensi nyata, ruh Naila terombang-ambing dalam kehampaan, berada di sebuah ruang tak bernama, antara dunia dan akhirat. Tempat itu sepi, luas tanpa ujung, dan hanya diterangi cahaya samar dari ingatan masa kecil. Suara tawa, senyum ayahnya sebelum meninggal, kenangan ketika ia masih suci dan belum tersentuh kegelapan. Namun, jauh di balik cahaya itu, ada bayangan. Hitam bergerak mengitarinya, sisa kekuatan iblis yang mencoba menariknya kembali. Suara bisikan halus mengusik pikirannya. "Kau sudah menjadi bagian dariku. Kau tak akan pernah diterima kembali. Bahkan ibumu takut padamu." Bisikan itu menyayat seperti pisau tajam di kepala Naila. Ia menutup telinga, berteriak, "Tidak!" Tapi suara itu tak berhenti, malah berubah menjadi suara-suara orang-orang yang pernah menghinanya, menertawakannya, menjatuhkannya. Kegelapan itu berwujud rasa malu, dendam, dan luka yang selama ini ia simpan. Di sisi lain, samar-samar terdengar suara lembut, "Nak, pulanglah. Kamu belum selesai di sini."
Itu suara ibunya. Lalu disusul suara lain, lantang tapi teduh. Ruhmu telah dibebaskan. Jika kau ingin kembali, Allah akan membuka pintunya. Itu suara Kiai Hadi memanggil dari alam nyata. Dalam kegelapan itu, Naila menangis, berlutut. Tubuhnya gemetar. Ia merasakan tubuhnya begitu lemah, seperti terpecah. Sebagian masih tertahan dalam gelap, sebagian ingin berlari menuju cahaya. Kemudian, sosok ayahnya muncul dalam wujud ruh. Tersenyum, menatap lembut, lalu berjalan mundur perlahan ke arah ibu cahaya. Ayah, Naila menangis, ingin mengejar, tapi langkahnya tertahan. Sang ayah menoleh dan berkata, "Kalau kamu ikut ayah, kamu tidak bisa kembali lagi. Ibu masih butuh kamu. Kau masih bisa hidup, nak." Suara itu menjadi titik balik. Di sanalah Naila berdiri, menengadah, dan untuk pertama kalinya berkata lantang, "Aku memilih kembali. Aku memilih hidup." Saat itu juga tubuh Naila di dunia nyata bergetar. Jari-jarinya yang membiru mulai bergerak, napasnya terdengar pelan namun stabil. Kiai Hadi langsung membacakan syahadat di telinganya, meneteskan air ruqyah di bibirnya. Mata Naila terbuka perlahan, memandang ke arah langit-langit rumah, kosong, lalu berlinang. "Aku kembali," gumamnya pelan, dan sang ibu segera memeluknya sambil menangis sejadi-jadinya. Suara azan subuh terdengar dari kejauhan, seolah menjadi pertanda bahwa malam panjang telah usai. Tapi Kiai Hadi tahu, ini belum benar-benar selesai. Meskipun ruh Naila telah kembali, jejak iblis itu masih tersisa. Dan jika tidak disucikan, sepenuhnya makhluk itu bisa kembali mencari celah. Malam itu, meski semua lega, Kiai Hadi duduk diam menatap bara api terakhir yang belum padam. Dan dalam nyalanya, masih terlihat sepasang mata merah mengawasi dari jauh. Setelah peristiwa malam, itu Naila tidak langsung sembuh sepenuhnya. Tubuhnya lemah, seakan baru keluar dari ruang gelap yang mengisap seluruh energi kehidupan. Tapi, yang paling mengkhawatirkan bukan luka fisik, melainkan luka batin dan ruhani yang tak terlihat. Kiai Hadi memutuskan bahwa Naila harus tinggal. Sementara di pesantren kecilnya di kaki gunung, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, agar bisa menjalani masa pembersihan dan pemulihan jiwa secara total. Di sana, setiap hari tubuh dan pikirannya dibersihkan melalui doa, zikir, dan puasa sunnah. Namun, malam hari menjadi waktu yang paling menakutkan bagi Naila. Di setiap tidur, Naila mulai mengalami mimpi-mimpi yang tidak seperti mimpi biasa. Ia melihat dirinya berjalan di sebuah lorong panjang yang basah dan dingin. Dindingnya dipenuhi tangan-tangan hitam yang mencoba mencengkeramnya. Kadang, ia melihat sosok iblis yang dulu mengikat jiwanya duduk di ujung lorong itu, tersenyum mengejek, sambil berkata, "Kau pikir bisa lepas begitu saja dariku?" Dan setiap kali Naila mencoba berlari, kakinya terasa terbenam dalam lumpur hitam, seolah kegelapan itu tidak ingin melepaskannya dengan mudah. Namun dalam beberapa mimpi, ada juga cahaya putih muncul, kadang berupa sosok ayahnya, kadang hanya cahaya lembut yang menuntunnya keluar dari lorong itu. Naila mulai sering terbangun tengah malam. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan matanya sembab karena menangis dalam tidur. Santri-santri yang tinggal bersamanya juga mulai merasakan keanehan. Mereka mengaku mendengar suara perempuan menangis dari kamar Naila, padahal pintunya terkunci dan ia sedang tertidur. Bahkan ada seorang santri yang mengaku melihat bayangan hitam keluar dari tubuh Naila dan berdiri di ujung tempat tidurnya. Kejadian ini membuat Kiai Hadi semakin yakin bahwa jejak jin itu belum sepenuhnya terangkat. Ada ikatan residu bagian ruh Naila yang masih tertambat pada dunia gaib. Untuk itu, Kiai Hadi menyiapkan ritual pembersihan lanjutan. Bukan sekadar ruqyah, tapi penyucian ruhani dengan air kehidupan, yang hanya bisa dilakukan di sumber mata air tertua yang terletak di dalam hutan keramat di belakang pesantren. Air itu diyakini turun dari zaman para wali terdahulu, digunakan untuk menyucikan orang-orang yang terikat kontrak gaib. Namun, ritual ini berisiko. Siapapun yang masih menyimpan keraguan atau keterikatan batin pada dunia kegelapan bisa hilang di dalamnya. Tubuhnya kembali, tapi jiwanya tidak. Naila, meski takut, setuju. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan menghadapi kegelapan terakhir itu sendiri. Maka, pada malam Jumat berikutnya, Kiai Hadi bersama 2 santri terpercaya membawa Naila menuju hutan keramat. Mereka berjalan kaki di bawah sinar rembulan, hanya berbekal doa dan keyakinan. Langkah-langkah mereka menyusuri tanah yang sepi dan dingin, hanya diiringi suara hewan malam yang terdengar seperti bisikan samar.
Dan jauh di dalam bayang-bayang pepohonan, sesuatu telah menunggu mereka. Malam itu begitu sunyi saat mereka tiba di tengah hutan keramat. Di sana, tersembunyi di balik pohon-pohon tua yang batangnya selebar 3 orang dewasa, terdapat sebuah cekungan batu alami yang memantulkan cahaya rembulan. Itulah mata air keramat yang disebut Sendang Wening. Airnya jernih, namun tampak bersinar, kehijauan, seolah memiliki nyawa sendiri. Udara di sekeliling tempat itu terasa berat, bukan karena angin malam, melainkan karena energi gaib yang pekat dan tua, seperti telah menyaksikan ribuan ritual dan pengorbanan dari zaman para wali. Kiai Hadi membuka sorban putihnya dan mengikatnya di dahan pohon beringin yang berdiri di samping sendang, sebuah isyarat bahwa tempat ini sedang dalam ritual suci. Naila diminta melepas seluruh perhiasan, benda logam, dan pakaian luarannya. Ia hanya mengenakan kain putih polos yang dililitkan hingga ke dada. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena udara dingin, tetapi juga karena ketakutan yang menghimpit dadanya. Ia melangkah perlahan ke dalam sendang. Airnya hanya sebatas pinggang, tapi dinginnya seperti ribuan jarum menembus kulit. Kiai Hadi berdiri di tepi sendang sambil membaca ayat-ayat penyucian dan memercikkan air zam-zam yang telah dicampur dengan sari 7 bunga serta daun bidara. Setiap ayat yang dibaca, air di sekeliling Naila tampak beriak sendiri, seolah merespons. Namun, begitu Kiai Hadi membaca surah Al-Mulk ayat ketiga, tubuh Naila tiba-tiba kaku. Matanya melotot, dan dari mulutnya terdengar gumaman dalam bahasa yang tak dikenali. Air di sekelilingnya berubah keruh, lalu menjadi merah samar seperti darah. Wajah Naila kembali berubah, raut lembutnya menghilang, digantikan dengan ekspresi kebencian dan sarkasme. Suara dari tubuh Naila menggelegar. Air ini tak akan menyucikan apapun. Dia sudah milikku, dan kalian hanya membuang waktu. Kiai Hadi tetap tenang, tapi kedua santri yang mendampinginya mulai mundur, ketakutan melihat air di sendang berputar sendiri, seperti pusaran kecil yang muncul di bawah Naila. Kiai Hadi kemudian mengambil kendi berisi air makam wali yang hanya ia keluarkan pada saat genting. Ia mencelupkan ujung jari ke dalamnya, lalu meneteskan 3 tetes ke ubun-ubun Naila sambil berteriak. Dengan izin Allah, aku potong semua ikatan gaib yang menjeratmu. Saat itu juga, tubuh Naila bergetar hebat, dan dari dadanya keluar asap, hitam pekat yang berbentuk bayangan perempuan bersayap sobek. Makhluk itu berteriak, bukan dalam bahasa manusia, melainkan suara yang menggetarkan pepohonan di sekeliling mereka. Beberapa burung gagak terbang keluar dari sarangnya, menandakan terganggunya keseimbangan alam. Namun Kiai Hadi tidak mundur. Ia terus membaca doa-doa pemutus, dan dengan tongkat kecil dari kayu kurma yang ia bawa, ia menunjuk langsung ke bayangan hitam itu. Cahaya keluar dari ujung tongkat, menembus dada makhluk tersebut. Jeritan mengerikan menggema, dan makhluk itu hancur perlahan seperti debu terbakar cahaya matahari. Air di sendang kembali jernih, dan tubuh Naila jatuh pingsan dalam pelukan santri perempuan yang menunggunya di pinggir. Di antara daun-daun yang berguguran, terdengar suara-suara lembut, seolah alam pun mengucap syukur bahwa pertempuran itu akhirnya mencapai titik terang. Namun Kiai Hadi tahu satu hal lagi, iblis itu bukan benar-benar hancur. Hanya terusir dari tubuh Naila. Jejaknya masih ada di dunia, mungkin akan kembali dengan cara berbeda. Tapi malam ini, setidaknya, jiwa Naila telah dibebaskan sepenuhnya. Hari-hari setelah penyucian itu terasa seperti dunia baru bagi Naila. Untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, ia bisa tidur tanpa terbangun oleh jeritan atau bayangan kelam yang mencengkeram jiwanya. Di pesantren, ia mulai bangun saat azan subuh, mengikuti kajian, bahkan belajar mengaji dari awal. Sebuah hal yang dulu ia hindari karena merasa tak layak. Wajahnya yang sebelumnya pucat dan kosong kini mulai bersinar, matanya kembali berbinar, seperti anak gadis seusianya. Para santri yang semula takut kini mulai mendekat, menghormatinya, bahkan ada yang diam-diam menjadikannya panutan karena keteguhannya melewati ujian gelap yang nyaris merenggut nyawanya. Namun di balik ketenangan, itu ada sesuatu yang belum benar-benar hilang. Suatu malam, saat Naila duduk sendirian di serambi pesantren sambil memandangi bulan, angin berembus perlahan membawa aroma aneh, seperti bunga melati yang dicampur bau tanah basah. Tiba-tiba,
Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan berpakaian hitam berdiri di batas pohon-pohon hutan yang membentang di belakang pesantren. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi tubuhnya tinggi kurus dan diam menatap Naila dalam keheningan. Naila tidak takut, entah mengapa, tapi tubuhnya merinding. Ia hanya menunduk pelan dan berbisik, "Aku tidak akan kembali ke dalam kegelapan." Besok paginya, Kiai Hadi memanggil Naila ke ruangan kayu kecil, tempat beliau biasa bertafakur. Wajah sang Kiai tampak serius, dan dengan suara rendah ia berkata, "Naila, kau bukan lagi hanya seorang gadis yang selamat dari iblis. Kau telah menjadi saksi dan pelintas antara dua dunia. Ada sesuatu yang ditinggalkan padamu, sebuah tanda." Naila hanya menatap bingung, lalu Kiai Hadi menunjuk ke punggung tangan kirinya. Di sana, samar tapi nyata, muncul guratan tipis membentuk pola seperti mata gaib. Itu bukan kutukan, melainkan penglihatan. Kau akan melihat hal-hal yang tak bisa dilihat orang biasa, tapi kau juga akan jadi cahaya bagi mereka yang tersesat. Sejak saat itu, setiap malam di malam Jumat, Naila mulai bermimpi tentang orang-orang yang datang padanya membawa kesedihan. Sesingsan anak kecil yang hilang dan tak pernah ditemukan. Seorang perempuan yang dibunuh oleh kekasihnya. Seorang lelaki tua yang terikat janji dengan jin pesugihan. Semua datang dalam mimpinya dan memohon. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk dibebaskan. Naila terbangun setiap kali dengan air mata di pipi dan rasa sesak di dada. Namun anehnya ia tak merasa lemah, justru semakin kuat. Kiai Hadi lalu berkata, "Itu bagian dari takdirmu. Allah selamatkanmu bukan hanya agar kau hidup, tapi agar kau menuntun yang mati dan memperingatkan yang hidup." Dari seorang gadis yang hampir mati karena belenggu iblis, Naila kini menjadi seorang penjaga batas dunia. Dan meskipun ia tahu jalannya tak akan mudah, ia tak gentar lagi. Ia telah mati sekali, dan kembali bukan sebagai korban, tapi sebagai penjaga cahaya. Minggu ketiga setelah penyucian, ujian pertama itu datang. Seorang santri dari desa seberang datang berlari ke pesantren, napasnya terengah-engah, wajahnya pucat ketakutan. Ia membawa kabar bahwa seorang anak perempuan di kampungnya, usia 9 tahun, tiba-tiba jatuh sakit setelah ditemukan tengah malam bermain sendiri di pemakaman tua di pinggir hutan. Sejak itu, anak tersebut sering tertawa sendiri, berbicara dalam bahasa asing dan tubuhnya menjadi panas seperti bara. Beberapa warga yakin ini hanya sakit biasa, tapi ibu sang anak memohon bantuan dan menyebut nama Naila secara spesifik, seolah sudah tahu bahwa gadis itu bukan orang biasa. Kiai Hadi menatap Naila dalam diam, lalu berkata pelan, "Ini waktumu. Jangan takut, kau tidak sendiri." Bersama 2 santri laki-laki, Naila berangkat menuju desa itu menjelang senja. Sepanjang perjalanan, ia tak bicara banyak, hanya memandangi jalan setapak yang mereka lewati. Tapi hatinya sudah tahu, ini bukan sekadar anak kerasukan. Ada aroma yang dikenalnya, aura yang sama seperti dulu membelenggunya. Dingin, manipulatif, menyamar dalam kepolosan. Setibanya di rumah si anak, suasananya suram. Lampu-lampu mati dan bau anyir tercium samar dari dalam kamar. Anak itu terbaring di atas dipan kayu, tubuhnya kurus mengerikan, tapi wajahnya tersenyum. Senyum yang tak pantas untuk anak seusianya. Saat Naila mendekat, mata anak itu langsung terbuka, hitam sepenuhnya. Ia tertawa lirih, lalu berbisik dengan suara yang tak seperti milik manusia. "Kau akhirnya datang juga. Aku merindukanmu, Naila." Jantung Naila berdegup keras. Itu bukan suara gadis kecil, itu suara yang sama yang dulu berbicara dari dalam dirinya. Ia menggigit bibir, menahan ketakutan yang muncul, lalu duduk bersila di depan anak itu sambil mengatur napas. Dengan suara tenang, Naila membaca Al-Fatihah, diikuti ayat kursi. Tapi suara tawa dari tubuh si anak semakin keras, menggema seperti dari rongga kosong. "Kau pikir bisa menyelamatkan dia seperti Kiai menyelamatkanmu? Kau bukan siapa-siapa, Naila. Kau hanya bekas wadah, dan aku masih lapar." Namun Naila tak goyah. Ia menatap mata gelap itu dan menjawab dengan lirih, "Tapi pasti, aku mungkin bekas wadah, tapi kini aku cahaya yang tak bisa kau sentuh lagi." Lalu ia menutup matanya dan melanjutkan membaca surat As-Saffat. Udara di ruangan itu berubah drastis. Angin dingin berputar seperti pusaran kecil, membuat dinding kayu berderit hebat.
Tiba-tiba, dari tubuh si anak muncul bayangan hitam besar, jauh lebih mengerikan dari yang pernah Naila lihat sebelumnya. Sosok iblis itu menjelma kembali, tapi kini lebih liar, karena tahu bahwa Naila bukan lagi gadis lemah, melainkan musuh yang harus disingkirkan. Pertempuran itu berlangsung bukan hanya dalam fisik, tapi dalam batin yang paling dalam. Suara-suara gaib meraung dari dinding, jendela bergetar seperti akan pecah, dan bayangan iblis itu berputar di atas tubuh anak kecil yang menggigil tanpa sadar. Tapi Naila tak mundur. Ia berdiri, mengambil seikat daun bidara kering yang telah dibacakan doa, dan mengibaskannya sambil melantunkan ayat demi ayat dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Suaranya awalnya lirih, tapi semakin lama semakin kuat, seperti disalurkan langsung dari langit. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan memancar dari tubuh Naila. Bukan cahaya biasa, tapi cahaya jikir dan keberanian yang telah ditempa dari penderitaan dan pertarungan panjangnya sendiri. Iblis itu meraung keras, tubuh bayangannya menggelepar seperti terbakar. Suara anak kecil itu berubah menjadi jeritan pilu. Bukan karena rasa sakit, tapi karena kehilangan cengkeraman atas dunia manusia. Aku akan kembali, Naila. Aku akan temukan tubuh lain. Aku tidak pernah benar-benar mati. Tapi sebelum bisa menyelesaikan kalimat terakhir, bayangan itu pecah menjadi debu hitam dan hilang tersedot ke lantai, seperti kabut yang menguap tanpa bekas. Tubuh anak kecil itu jatuh pingsan, tapi kini napasnya kembali normal, wajahnya damai seperti tidur dalam pelukan ibunya. Naila terdiam sejenak, dadanya naik turun cepat, peluh membasahi kening, tapi senyumnya pelan-pelan mengembang. Ia telah menang, bukan hanya menyelamatkan jiwa anak itu, tapi juga menegaskan bahwa dirinya bukan lagi korban, melainkan pelindung bagi mereka yang lemah dan tersesat. Ia tak lagi takut pada kegelapan, karena ia kini telah menjadi cahaya bagi mereka yang nyaris padam. Dan dari malam itu, legenda tentang Naila mulai menyebar. Di kalangan para santri, ia disebut sang penjaga cahaya. Sementara di dunia gaib, namanya mulai menggema sebagai ancaman. Tapi Naila tahu, tugasnya belum selesai. Di luar sana, masih banyak jiwa yang terikat dalam belenggu halus iblis yang menyamar dalam berbagai bentuk. Dan ia akan terus berjalan, menyusuri batas dunia, menantang gelap dengan cahaya yang tak padam. Apa yang terjadi pada Naila bukanlah akhir, tapi permulaan dari takdir yang lebih besar. Karena dalam dunia ini, batas antara terang dan gelap kadang begitu tipis. Hanya satu napas yang memisahkan manusia dari kehancuran. Terima kasih telah Mbelefkiava Fembain. Jika kalian merasakan sesuatu yang tak biasa malam ini, mungkin kalian tidak sendirian. Jurnal Horor ID. Kami hadir bukan hanya untuk menceritakan tapi untuk mengingatkan. Jangan pernah bermain dengan kegelapan yang tidak kau pahami. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Dan tetap waspada, karena malam selalu punya rahasia.